Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, ya, dengan cara paling sederhana. Kita memulainya dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dengan demikian kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Maju ke gerakan bersama-sama di akun Pendeta Raymond Mantik, ya, di jalur biru ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju ke gerakan bersama-sama, ya. Shalom, shalom. Selamat pagi Ibu Judi Elsia Palunsu yang sudah ada bersama-sama di live streaming ini. Mari kita maju ke gerakan baca Alkitab setiap hari, ya. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri takhta kasih karunia Allah dengan datang dengan hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anaknya. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan
rencanamu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami naikkan pujian syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Perlindungan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami agungkan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau memulai hari ini ya Tuhan dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Kami mau maju ke gerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, urapi setiap kami percaya Roh Kudus membuka pikiran kami, menuntun kami pada kebenaran, mengingatkan kami pada apa yang Yesus ajarkan, dan Roh Kudus akan mengaruniakan kepada kami untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saya juga menyapa Boy Fendi ya. Terima kasih. Ini Torampe senior ini ya. Dan juga ada Bobby Mongkau. Hello my friend. Apa kabar ya, luar biasa. Dan juga ada Pendeta Henry Paliama. Maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya, haleluya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, pembacaan Alkitab saudara ada di mana saat ini? Ya, saya pembacaan Alkitabnya sekarang ini ada di kitab Galatia, dan kita bacanya pelan-pelan sekali saudara, karena makanannya keras. Makanannya keras saudara, kita harus baca pelan-pelan dan ulang-ulang ya. Jadi walaupun saya sudah ulang-ulang membacanya, saya lagi ulang-ulang lagi membacanya. Karena apa saudara? Itulah cara kita belajar yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita, yaitu ulang-ulang ya. Ulang-ulang. Jadi kita membaca ulang-ulang karena Yesus mengajarkan kita untuk ulang-ulang ya. 40 hari berulang-ulang Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Haleluya. Luar biasa ya. Pendeta Henry Paliama sudah membaca di Yesaya pasal 56 ya sampai 60, barangkali sudah mau selesai ya. sudah di penghujung ya, sudah mau selesai. Ya, saya sudah baca kitab Galatia ya. Dan saudara silakan saudara ya baca kitab saudara di mana pembacaannya. Kalau saudara baru mulai mau membaca Alkitab, silakan saudara baca Injil Matius. Kalau Anda baru pertama kali mau belajar baca Alkitab ya. Baca Injil Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul dan Yohanes. Ulang-ulang 3 kali. Itu pasti seru kalau saudara baca ya. Lalu saudara bisa selesaikan sampai Wahyu, baru mulai dari kitab Kejadian. Ya, tapi kalau Anda sudah baca Alkitab bolak-balik, silakan saudara lanjutkan pembacaan saudara yang ada saat ini ya. Tuhan Yesus dahsyat saudara, Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita mendengar firman Tuhan. Saya rindu mau membaca pasal 2 dari kitab Galatia. Ya, pasal 2 dari kitab Galatia. Mari kita mendengarkan bersama-sama ya. Di sini pasal 2 kitab Galatia. Kemarin kita sudah bahas sedikit tentang pasal 1 ya. Kita bahas pasal 2 kitab Galatia. Firman Tuhan berkata, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan
Barnabas. Dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, ini rasul-rasul palsu, guru-guru palsu ya, yang dianggap terpandang, yang dianggap mempesona ya. Jadi, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak pandang muka, tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas, serta tanda sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terangan menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat
untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, ya. Jadi saya mau kasih tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini adalah, ya, seperti di ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Yesus Kristus hidup di dalam aku. Amin. Ini satu hal yang luar biasa, bahwa Tuhan Yesus, Dia maha besar, Dia bersemayam, ya, bertakhta dalam kerajaan surga. Tapi dalam waktu bersamaan Dia diam di dalam aku. Dia tinggal di dalam aku. Wow, luar biasa, ya. Kita dibenarkan oleh iman, kita hidup oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita tidak dibelenggu lagi oleh belenggu hukum Taurat. Jadi kita anak-anak Tuhan, umat perjanjian baru. Kita bukan umat perjanjian lama lagi, tapi kita adalah umat perjanjian baru yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita hidup dalam hukumnya Tuhan Yesus, yaitu hukum kasih karunia. Makanya orang benar tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau saudara mau mengalami hidup di mana Tuhan Yesus diam di dalam diri saudara, Tuhan Yesus, ya hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku, ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, ya. Jadi Yesus Kristus hidup di dalam kita. Dia bertakhta menjadi raja di atas segala raja. Berapa banyak saudara yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Berapa banyak dari saudara yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja? Kalau saudara mengaku Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, maka seharusnya, sepantasnya, selayaknya Yesus Kristus yang bertakhta dalam hatimu, Dia menjadi raja di atas segala raja. Ya, banyak orang Kristen mengaku percaya Yesus, mengaku terima Yesus, tapi yang bertakhta dalam hatinya bukan Yesus, tapi yang bertakhta di dalam hatinya adalah dirinya sendiri. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara mau mengalami hidup di mana Yesus Kristus hidup dalam kita, kita mengalami kasih karunia yang berlimpah. Tuhan Yesus itu adalah bukti kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita harus mengalami proses dalam hidup kita, atau fase dalam hidup kita, supaya benar-benar Yesus, ya, ada di dalam kita. Kita boleh mengatakan satu statement seperti Rasul Paulus yang berkata, ya, sekali lagi saya mau bacakan bagi kita, ya. Namun, ya, mulai ayat 19.
pasal 2 ya. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Jadi saudara-saudara, ada fase, ada proses yang harus kita lewati. Ya. Kalau kita mau mengalami apa yang namanya Yesus Kristus hidup di dalam kita, kita harus mengalami mati. Kita harus mengalami mati atau disalibkan dengan Kristus. Kita harus mati, saudara. Ya, mati dalam hal bukan saudara, pendeta Raymond bilang mati jadi pergi ambil tali gantung diri, bukan, saudara. Tapi kita mati dari kehidupan lama kita. Kita mati dari manusia lama kita dan kita bangkit menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara, ya. Jadi Paulus menggambarkan hubungannya dengan Kristus dari segi kasih sayang, ya, pribadi yang mendalam dan ketergantungan kepada Tuhannya. Jadi kita harus bergantung penuh kepada Tuhannya. Jadi mereka yang beriman kepada Kristus hidup dalam kesatuan intim dengan Tuhan mereka, baik dalam kematian maupun kebangkitannya. Jadi kalau kita mau mengalami apa yang namanya Yesus berdiam di dalam diri kita, kita harus mati dan bangkit bersama Yesus. Nah, luar biasa, saudara. Kita harus mati dari dosa-dosa kita. Kita harus mati dari manusia lama kita. Dan kita bangkit menjadi ciptaan yang baru. Ya. Kita adalah ciptaan yang baru. Coba kita lihat di Efesus. Ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya waktu kita mengalami kematian di dalam Yesus Kristus, kita mengalami pertobatan di dalam Yesus Kristus, kita memberi diri, kita dibaptis, kita mengalami yang namanya ciptaan yang baru, diciptakan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ya, semua orang yang percaya telah disalibkan bersama Yesus di kayu salib. Mereka telah mati terhadap hukum Taurat sebagai jalan keselamatan dan kini hidup sebagai, ya, hidup untuk Allah melalui Kristus, ya. Jadi sekali lagi di ayat 19 di sana dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Anda harus mengalami namanya fase yang namanya disalibkan untuk Kristus. Ya, kalau dalam hal ini di kitab Galatia, Paulus mengatakan bahwa aku telah mati terhadap hukum Taurat. Ya, sama seperti kita telah mati terhadap hukum Taurat. Makanya kita tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah hukum kasih karunia, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat, kalau kita mati bagi hukum Taurat, ya, kita telah mati terhadap dosa. Ya, karena hukum Taurat, saudara, tidak ada yang mampu melakukannya. Gagal satu, gagal semuanya. Makanya itu bagaikan lingkaran setan, bagaikan kutuk. Dan Yesus telah memikul kutuk itu, ya, bagi saya dan saudara. Tidak ada yang oleh kemampuannya, oleh kegagahannya bisa menebus dirinya sendiri. Tidak ada, saudara.
oleh kepintaran, oleh kesalehan, tidak ada saudara. Makanya saudara, kita yang sudah mati bersama-sama Yesus, istilahnya sudah disalibkan bersama-sama Yesus, dosa tidak lagi berkuasa. Ya, dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Makanya yang Tuhan mau kita hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Roma, ya, kitab Roma ini sama seperti kitab Galatia ya. Ya, kita melihat di kitab Roma pasal 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, ya, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Orang yang mati, ya artinya disalibkan bersama-sama Yesus, adalah orang yang memandang bahwa dia telah mati bagi dosa. Dia telah mati bagi dosa. Makanya orang Kristen yang hidup bertobat sungguh-sungguh, saya percaya dia tidak berbuat dosa lagi. Dia tidak berbuat dosa lagi. Walaupun ada kelemahan kekurangannya, setiap orang ada kelemahan-kelemahannya. Kalau kita ada kelemahan, ada kekurangan, Tuhan ya mengasihi kita. Tuhan setia. Datang minta ampun dosa di hadapan Tuhan. Kecuali Anda berdosa, tiap hari Anda lakukan yang sama. Anda lakukan yang sama. Anda mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri Anda, yang menegur Anda atau menginsafkan Anda. Jadi dosa tidak berkuasa lagi atas setiap anak-anak Tuhan ya. Kalau kita lihat ayat 4 ya, Roma pasal 6 ayat 4. Di sana dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya ya. Hidup yang baru saudara-saudara ya. Di ayat 8 di sana dikatakan ya, masih di Roma 6. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya luar biasa ya saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 14 firman Tuhan berkata ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, kalau kita di bawah hukum Taurat, kita dikuasai oleh dosa. Kenapa saudara? Ya, pernah nggak saudara alami yang namanya intimidasi? Takut, waduh takut saya nggak masuk gereja, takut saya nggak baca Alkitab, atau takut saya nggak puasa dan sebagainya. Itu intimidasi saudara. Ya bukan berarti kita nggak boleh baca Alkitab dan sebagainya. Ya, kita harus hidup dalam kasih karunia. Jadi titik tolak kita adalah kasih karunia Allah, kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau alami di mana Yesus berdiam di dalam diri kita, kita harus mati disalibkan bersama Kristus. Ketika kita mati disalibkan bersama Kristus, ya, kita juga sudah mati terhadap dosa. Ini paham yang harus dimiliki oleh orang Kristen, supaya dia hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, tidak melakukan dosa lagi. Ya, jadi kalau Anda orang Kristen masih hidup bohong jalan terus, nipu jalan terus, Anda tidak memahami keyakinan Anda. Anda harus, ya makanya kita ada baca Alkitab tiap hari. Ya kita kalau baca Alkitab tiap hari, wah dibukakan selalu yang baru dari Tuhan. Wow luar biasa ya. Saya juga mau menyapa Kris Sumanti, Ani Jitmau, terima kasih ya sudah follow akun Pendeta Raymond Manti. Puji Tuhan saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita mau mengalami Kristus ada di dalam kita, Dia yang maha besar, ya istilahnya Dia yang maha kuasa, Dia yang transenden, yang mengatasi langit dan bumi, pemilik alam semesta. Tapi dalam bersamaan
Dia ada dalam ciptaannya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Bahkan dia bisa berdiam di dalam diri kita. Itu yang disebut dengan imanen. Dia imanen. Dia hadir bersama-sama kita. Makanya dia dikatakan Immanuel. Allah beserta kita. Allah yang sudah menjadi manusia. Dia ada di dalam kita. Di antara kita. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Anda sendiri. Amin. Saudara, ya. Dahsyat saudara-saudara. Ya. Yang kedua saudara, ya. Kita sudah disalibkan bersama Kristus, kini hidup bersama Dia dalam hidup kebangkitannya. Ya. Jadi kita harus mati, bangkit. Spirit ini yang luar biasa saudara, bangkit selalu bersama Yesus. Dalam hidup ini saudara, bahkan motivator-motivator di luar sana yang mengatakan bahwa dalam hidup ini bukan berapa soal Anda jatuh, tetapi seberapa banyak Anda bangkit. Ya, bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari perasaan-perasaan yang perasaan-perasaan yang menindih, perasaan-perasaan yang mengintimidasi. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita harus bangkit. Ya, hidup bersama Kristus dan kekuatannya tinggal di dalam kita. Ya, jadi ya kita yang sudah disalibkan bersama-sama Kristus, kini hidup bersama-sama Dia dalam hidup kebangkitannya. Kristus dan kekuatannya tinggal di dalam kita, menjadi sumber segenap kehidupan kita dan pusat semua pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Jadi kita mati, disalibkan bersama Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Ini proses kehidupan yang harus kita sadari, yang harus kita imani saudara-saudara ya. Kalau kita melihat di dalam Korintus yang baru saja kita lewati ya. Korintus 15, 1 Korintus 15. Ini yang luar biasa. Ini terkenal, sering kita khotbah di mana-mana ini. Ya. 1 Korintus pasal 15 saudara-saudara, ayat 1 sampai 6 firman Tuhan berkata demikian. 1 Korintus pasal 15. Mari kita melihat bersama-sama ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang ya, sampai 1 Korintus ini ditulis ya. Kebanyakan mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal ya. Jadi waktu ditulis surat Korintus ini saudara ya, kira-kira coba kita lihat tahun berapa ya. Jadi kitab Korintus ini ditulis tahun 55 atau 56 saudara ya. Banyak saksi mata masih hidup. Jadi Yesus itu betul-betul bangkit saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu real, faktual ya, bukan mimpi saudara. Dan Yesus membuktikan Dia hidup selama 40 hari dan banyak saksinya saudara, sampai 500 orang, dan bahkan Rasul Paulus sendiri menjadi saksi
kebangkitan Yesus Kristus. Rasul Paulus sendiri menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, iman kita di dalam Yesus yang bangkit itu tidak pernah sia-sia. Kalau kita melihat di Efesus pasal 3 ayat 7, firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Dan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Ya, kenapa? Karena Paulus menjadi saksi mata kebangkitan Yesus Kristus terakhir di abad pertama, saudara. Makanya saudara, di luar sana ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan Rasul Paulus hidup abad ketiga dan sebagainya. Karena mereka tidak punya dasar sejarah ya. Mereka tidak punya dasar sejarah mengatakan demikian. Jadi kalau kita lihat saudara, kebangkitan Kristus harus nyata di dalam diri kita, saudara. Kita hidup, kebangkitan Yesus itu terus-menerus disalurkan kepada kita, saudara, melalui Roh Kudus. Ya, kebangkitan Kristus ya hidup di dalam kita. Ya, mari kita lihat di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1-6. Firman Tuhan ini saya suka sekali juga ini bagian ini, saudara ya. Yohanes 15 ayat 1-6 firman Tuhan mengatakan, Aku adalah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Kamu memang sudah bersih karena ajaran yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti rantingnya menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Ya, ini ya jadi makanya kita harus tinggal pada pokok anggur yang benar supaya apa? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita selaras dengan pikiran Yesus. Haleluya ya. Ya, saudara-saudara. Ya, Tuhan Yesus katakan, memang kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Ya, makanya kita harus bagaimana kita praktekkan ini firman Tuhan ini, tinggal di dalam Yesus. Bagaimana, saudara? Firman Yesus ada dalam kita. Kita perkatakan itu firman Tuhan. Kita praktek itu firman Tuhan. Bagaimana kita memperkatakan kalau kita tidak baca? Jadi kita harus baca Alkitab supaya kita mengerti. Dan saudara, firman Yesus itu membersihkan kita. Jadi kalau saudara saat ini di hatimu ada pikiran kotor, di hatimu ada intimidasi, di hatimu ada ketakutan ya, ada kegelisahan. Ya, saya pernah melayani orang yang takut, saudara. Pas ya kalau sore-sore pas mau jam 6 takutnya datang, gemeteran, saudara. Takut, saudara. Setiap jam begitu takut ya.
Berapa kali kita pergi doakan. Kelepasan saudara terjadi. Luar biasa saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang membersihkan kita. Makanya kita harus ada kegerakan baca Alkitab tiap hari. Biarkan firman Tuhan itu membersihkan pikiranmu dari pikiran jahat, pikiran kotor, dari pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pikiran yang cemar, saudara. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam Yesus dan firman Yesus ada di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Ya, saya mau menyapa Hendro Gunawan. Saya juga mau menyapa Ibu Hana. Terima kasih sudah ada bersama-sama ya di live-nya Pastor Raymond Mantik. Dan juga ada senior kita ini, Ibu Pendeta Ariana Lengkong. Terima kasih ya sudah ada di Facebook, luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Jadi tema kita saudara ya, Kristus hidup di dalam aku. Kita berkata seperti Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam Dia adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Puji Tuhan ya. Saudara diberkati firman Tuhan saudara. Kenapa saudara? Berita-berita seperti ini sudah jarang disampaikan saudara. Kita harus menyampaikan berita-berita seperti ini di dalam pemberitaan kita saudara. Jadi kalau kita mau mengalami Yesus hidup di dalam aku, kita harus mati di salib bersama Yesus. Ya, bukan kita bawa salib lalu kita pasang salib, bukan saudara. Ya, kita harus mati dari dosa kita, dari kehidupan lama kita, dari manusia lama kita. Dan yang kedua, kita harus bangkit bersama Yesus. Ya, bangkit dari manusia lama menjadi manusia baru. Ya, kita bangkit hidup dalam firman Tuhan. Ya, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tindak tanduk kita. Kita hidup bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Nah saudara, kalau kita hidup dalam kebangkitan Yesus Kristus, ya, terus menerus disalurkan kepada kita melalui Roh Kudus ya. Jadi hidup kebangkitan Yesus itu terus menerus disalurkan dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita menjadi tanda Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan Anda sendiri. Kalau kita lihat di Yohanes pasal 16. Kita banyak buka Alkitab saudara-saudara ya. Yohanes pasal 16 saudara-saudara. Ayat yang ke-13 sampai 14 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, luar biasa. Jadi Roh Kudus akan menuntun kita. Makanya penting sekali kita baca Alkitab. Ya. Baca Alkitab. Ya, kita baca Alkitab setiap hari supaya Roh Kudus tuntun kita pada kebenaran dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa saudara ya. Jadi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, begini saudara. Seberapa banyak yang saudara tahu tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, sebanyak itulah yang Roh Kudus akan ingatkan kepada saudara. Jadi kalau saudara hanya ingat 3 pasal, ya itulah yang akan Roh Kudus ingatkan kepada saudara.
Tapi kalau saudara ingat ayat-ayat firman Tuhan, sebanyak itulah perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada saudara. Luar biasa ya, saudara-saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, jadi saudara-saudara, keikutsertaan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus terjadi oleh iman. Ya, jadi kita percaya. Lewat proses ini ya, kita percaya ya, yaitu keyakinan yang kokoh, kasih pengabdian dan kesetiaan kita kepada anak Allah yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Makanya firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Yesus adalah rahmat bagi semua umat. Yesus adalah bukti kasih karunia Allah bagi setiap manusia di dunia ini, karena dia telah mati dan bangkit buat kita. Makanya kita orang percaya, kita hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus ya. Kita hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang percaya akan hidup oleh percayanya. Ya, Tuhan Yesus juga mengajarkan, apa yang kau yakin ketika engkau berdoa, engkau percaya engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Luar biasa ya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat Rasul Paulus mengutip ayat orang benar akan hidup oleh percayanya, Rasul Paulus kutip dari perjanjian lama, dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 4, firman Tuhan ya. Kita melihat bersama-sama. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 4. Di sana dikatakan ya, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi kita percaya di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau saudara lihat konteks kitab Habakuk, saudara, semua hamba Tuhan tahu ya, Habakuk itu disebut nabi bingung. Nabi bingung, saudara. Kenapa dia bingung? Karena dia bingung dengan cara-cara Tuhan. Dia bingung ya, tak terselami hikmat Tuhan. Kenapa orang Israel umat Allah harus ya dihukum, harus dididik dengan melalui umat yang bukan kepunyaan Allah. Ini kebingungan Nabi Habakuk ya. Tapi saudara, dia mengatakan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Makanya di akhir kitab dia menulis lagu ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Ya. Dalam kebingungan, dalam hal yang dia tidak pahami, dia tidak mengerti, dia mengatakan orang benar akan hidup oleh percayanya ya. Walaupun ada ladang-ladang tidak menghasilkan dan sebagainya, Tuhan akan membuat kita berjejak di bukit-bukit kita masing-masing. Haleluya. Ya, makanya saudara, Yesus diam di dalam kita. Hidup yang ada sekarang ini yang kita hidupi adalah di dalam Yesus Kristus ya. Sekali lagi firman Tuhan katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan
lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Haleluya, haleluya. Saya menyapa juga hambanya Pendeta Herman Mandang. Luar biasa. Mari kita maju ke gerakan ya. Bertekun dalam membaca Alkitab setiap hari ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Dan kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan kalau saudara, mari kita kolaborasi ya, kita memberitakan Injil bersama-sama. Silakan saudara bagikan pemberitaan firman Tuhan ini di wall saudara. Saya percaya banyak orang pasti akan terberkati. Dengan demikian kita sudah bergandengan tangan beritakan Injil ya. Karena Rasul Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya kita hamba Tuhan, kita bersyukur kita sudah ada sosmed ya. Sosmed ini menjadi sarana yang luar biasa untuk tiap hari anak Tuhan beritakan Injil, beritakan Alkitab, beritakan firman Tuhan. Dahsyat saudara-saudara ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa pagi hari ini, bersepakat di dalam doa. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara ditulis di live chat ya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini, yang mengajarkan kami bahwa Yesus Kristus sudah hidup di dalam kami. Kami milik kepunyaan Tuhan, kami sudah ditebus. Makanya kami juga harus mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus. Hidup dalam kemenangan, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami berserah hidup kami kepadamu sepanjang hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sehat, kami kuat, kami bahagia, keluarga kami berlimpah. Pertolongan Tuhan sempurna ada atas kami, penyertaan Tuhan nyata ada atas kami. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus. Kalau ada yang sakit, mari kita bersepakat, kita percaya kesembuhan, kelepasan daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat setiap orang-orang yang menyaksikan orang-orang yang sakit saat ini. Kami berdoa kelepasan yang daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan terjadi. Oleh bilur-bilur dari Yesus, kesembuhan terjadi. Kami percaya dokter dunia boleh berkata tidak bisa sembuh, tidak ada jalan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, penyembuh yang ajaib, sudah menyembuhkan kami. Sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada yang terbelenggu dengan depresi, ketakutan, stres, Tuhan sudah membebaskan saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami stres, depresi, tekanan, ketakutan, kebimbangan, kebencian, amarah, iri hati, kepahitan, kekecewaan, keputusasaan. Tuhan, kami berdoa kelepasan daripada Tuhan terjadi. Pemulihan daripada Tuhan terjadi buat setiap keluarga-keluarga Kristen, buat setiap anak-anak Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami siap menjalani hari ini bersama Yesus. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Semangat, semangat. Mari kita maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana, baca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Bangkit anak-anak Tuhan yang suka baca Alkitab, dan kita bertekun dalam persekutuan lewat live streaming Pendeta Raymond Mantik. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini, mari kita kolaborasi. Dan kalau saudara juga mau memberi bintang, silakan saudara. Tuhan Yesus balas berkat buat saudara. Semangat, semangat, semangat.